Tapi ada beberapa nama yang akan muncul nanti, saya kira itu ya sinias-sinias Karo, anak-anak muda Karo lah yang saya kira harus pegang ini. Karena Oke, bagus sekali, Val. Bagus sekali, Val. Satu, mereka akrab dengan alamnya, akrab dengan konflik yang dihadapi, ya kan, budaya segala budayanya macam. Semua itu ya, betul, ya, betul. Saya lebih berpikir kalau ya anak-anak muda Karo hari ini yang biasa menggarap film-film pendek di YouTube itu keren-keren. Nah, keren-keren pengambilan gambar, sinematografinya, ya kan. Saya kira saya lebih apa ya, lebih condong ke arah sana gitu. Ya, saya kepengen memang Mira Lesmana, sekelas Miles, ya kan. Ini, tapi saya kira kalaulah diprioritaskan kepada anak-anak muda Karo yang hari ini karya-karyanya juga oke-oke, saya kira ini akan lebih keren, kan gitu. Jadi lebih ini dia, lebih ke bahwa ini adalah film Karo diproduksi oleh anak-anak Karo, menjual atau memasarkan tentang Karo gitu. Jadi semuanya all about Karo gitu. Oke, jadi Empalku Hujan Tarigan, terima kasih atas kesediaan waktu dulu. Kita coba berbincang-bincang tentang satu satu lagi kelebihan Karo dalam khususnya dalam bidang seni, dalam bidang kesenian kita ya. Dalam bidang kesenian kita. Jadi ada rencana untuk membuat lagu Priksi 22 jadi film layar lebar. Nah, dari film layar lebar itu kan dari lagu yang hanya durasinya 4,5 sampai 5 menit itu dibuat menjadi film yang mungkin antara 90 menit sampai 120 menit. Itu kan harus ada jembatannya kan, Pal? Iya. Nah, jembatan itu adalah naskahnya atau skenarionya. Dan kemarin sudah dikirimkan oleh produser kita, beberapa Benson Kaban, naskah yang kamu tulis. Oh gitu, sudah kali naskah itu. Aduh. Sudah dibaca ya, Pak? Udah, Pak. Jadi aku mau nanya dulu, kamu memang udah terbiasa nulis naskah film gitu, Pak? Jadi sebelum saya jawab ini, Pak, saya mau bilang begini dulu, menyambung pembicaraan kita tadi. Itu lagu yang durasinya pendek ya, kemudian jadi panjang. Nah, saya mau bilang bahwa keberhasilan seorang seniman itu bukan cuma karyanya diapresiasi. Betul. Tapi bisa menginspirasi seniman yang lainnya. Jadi saya mau bilang Pak Rahmat Sisbarus itu keren karena lagunya itu bisa menciptakan inspirasi baru bagi banyak orang, salah satunya saya, kan gitu. Betul, Pak. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu Bung Benson, saya manggilnya begitu, Bung Benson itu mengontak saya, kemudian bilang, Bung, bisa menulis naskah film. Kalau naskah drama, naskah untuk cerita pendek aku biasa, tapi naskah film
ini baru pertama ini, terus terang aku bilang, ini baru pertama dan ini tantangan. Nah, karena Bung sudah nantang, oke lah aku balaslah tantangannya, kan gitu. Nah, jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya saya tidak punya tradisi untuk menulis skrip film. Tapi inilah baru pertama saya menggarapnya dalam waktu yang singkat, ya kan, mempelajarinya juga benar-benar singkat. Beberapa contoh saya baca, cara teknik penulisan, fade in, fade out, apa segala macam. Karena dalam naskah teater itu tidak ada, kan gitu. Oh iya, betul. Karena, jadi kamu lama di teater, Pak? Iya, sempat dulu waktu di kampus di Universitas Bung Karno, saya aktif di teater Putra Sang Fajar. Kemudian buat teater sendiri di kampus yang sama karena merasa apa ya kurang greget lah, kurang dapat ruang yang lebih lebar. Saya pengen ruang yang lebih luas. Waktu itu mengundang anak-anak jalanan masuk ke lingkungan kampus gitu, diprotes sama kawan-kawan gitu. Diprotes karena kan ini wilayah akademis, masa pengamen juga masuk gitu kan. Iya. Sampai turunlah waktu itu beberapa senior, dilaranglah kita untuk membuat teater I Love You itu. Sempat latihan beberapa kali, tapi aktivitasnya kemudian dihentikan di sana. Jadi semacam buat teater tandingan lah waktu itu. Kalau kamu berarti kuliah di Universitas Bung Karno. Iya, Pak. Kan dekat itu dengan Taman Ismail Marzuki kan tim kan? Iya. Jadi memang banyak menghabiskan waktu di sana dan bertemu dengan banyak seniman-seniman yang ngasih wawasan lah tentang apa ya pertunjukan kita di masa depan itu bagaimana gitu kan? Apa yang sebenarnya kita pertunjukan yang bagus itu sebetulnya apa? Apakah cuma hiburan? Apakah ada unsur yang lain di dalamnya? Jadi saya banyak berdiskusi di sana dengan senior-senior itu. Wow. Jadi ketika saya pulang di Medan, saya merindukan suasana itu kan gitu. 2010 saya pulang, saya coba bermain ke Taman Budaya tapi tidak seperti di tim gitu. Akhirnya saya membuat beberapa kelompok diskusi sastra, diskusi kebudayaan di berbagai banyak tempat. Nah, belakangan saya di Binjai ini sedang aktif untuk menghidupkan gerakan literasi di sana. Jadi bersama dengan kelompok di sana itu kita sudah mencetak beberapa penulis baru. Wis, mantap kali. Dan mereka semua beberapa peserta pelatihan kita sudah memiliki buku sendiri. Iya. Pal, jadi aku coba sebutkan beberapa nama yang aku tahu itu apa namanya ya di teater lah ya. Siapa yang kamu paling suka siapa? Rendra kah? Putu Wijaya kah? Nano Riantiarno kah? Atau Butet Kerja Rajasa kah? Siapa, Pak? Ya, ini semuanya master luar biasa. Saya suka semuanya, Pak. Jadi semua itu saya hormati. Saya benar-benar suka dengan karya-karya mereka. Tapi kalau ditanya paling suka karena sempat intens juga berdiskusi itu dengan Om Willy ya, Wes Rendra. Jadi dengan Om Willy itu beberapa banyak kesempatan kita berdiskusi dan dia mengisi banyak hal yang kosong di kepala saya gitu. Dengan saya suka karya-karyanya ya kan, dengan yang lainnya juga saya suka. Dengan Putu Wijaya saya suka dengan novel-novelnya, keren dia bercerita. Novelnya, ya. Tapi yang paling aktif salah satu itu Nano Riantiarno itu kan, sama istrinya Ratna Riantiarno. Iya, sama Mbak Ratna. Ya, saya tidak pernah berdiskusi langsung berdialog dengan mereka, tapi saya mengikuti teater mereka itu dan bagus-bagus karyanya. Wis, berarti kamu paling dekat sama Om Willy ya, Mas Willy almarhum ya. Almarhum. Panembahan Reso. Itu salah satu karyanya ya. Iya. Itu luar biasa sekali, Nah, jadi aku ingin masuk kita ke Periksi 22 ini, Pak. Iya. Pertama sekali, kamu yakin nggak bahwa film ini akan akan bisa memuaskan, memukau, bahkan bisa booming gitu film Periksi 22 ini? Karena gini, Pak, sebelum kamu jawab, kalau dari judul brand tagline Periksi 22 ini, saya kira tidak ada orang Karo yang tidak tahu lagu Periksi 22. Iya. Ya kan?
Lalu kalau kita terjemahkan ke Indonesia atau ke Inggris, The Couple of Birds misalnya, ya itu kan sangat-sangat familiar juga. Makanya nanti ketika title dari film ini dan subtitlenya itu bisa kemana-mana gitu ya. Ini kan sudah menjadi sebuah potensi yang amat besar sekali. Tapi keyakinan lu sebagai jembatan tadi, Impalku, sebagai penulis naskah, itu gimana nih? Bagaimana kamu meyakinnya? Untuk memuaskan banyak orang, saya kira itu juga pekerjaan berat, ya Pal ya. Tapi soal keyakinan tadi ya, nyatanya saya selesaikan skripnya kan gitu kan. Saya yakin. Persoalan bagaimana ini membumingkannya, ya kan. Kita pernah mendengar film Ong-Bak, mereka pakai diksi Thailand, ada Kuch Hotahe menembus Hollywood, dia pakai diksi. Artinya untuk ke depan juga kenapa kita mesti khawatir, takut dengan menggunakan diksi-diksi dari bahasa ibu kita. Betul, kan gitu. Betul. Kenyataannya memang itulah yang hari ini membuat salah satu keunikan juga sebagai sebuah strategi marketing itu juga itu bagus gitu. Ombak itu kan sepintas apa itu Ombak film apa? Setelah masuk ke dalam filmnya, melihat cerita yang dibuat oleh si penulisnya, ternyata keren dan itu yang membuat film itu punya quality kan gitu, punya pasar. Sama seperti Kuch Hotahe awal-awal kita diserbu dengan film-film Hindia kan tahun 2000-an itu, awal 2000-an. Nah, mereka juga wah ini Kuch Hotahe kenapa tidak diinggriskan saja supaya semua orang di dunia bisa memahami. Kan begitu kan, tapi pilihannya oleh produser atau yang memproduksi film itu mereka tetap menggunakan Kuch Hotahe kan? Gitu. Dan sampai hari ini justru film India itu percaya diri sekali dengan diksi yang mereka pakai. Kenapa? Karena itu satu, nah yang kedua jalan ceritanya memang bagus, memang meyakinkan gitu. Dan bukti yang lain, Empalku, bahwa Bollywood lebih produktif daripada Hollywood saat ini. Iya, mereka lebih banyak memproduksi film setiap tahunnya, ya kan gitu. Karena di sana itu kan, kalau kita lihat Bollywood itu biaya produksi di sana murah, tidak seperti Hollywood. Nah, yang kedua, semua sektor lini ekonomi itu hidup, tukang buah hidup, tuan takur lewat ya kan, mobilnya kejar-kejar nabrak tukang buah gitu kan, buahnya berserak, kain sari, warna-warni, semua hidup. Makanya lebih cepat dia melakukan produksi. Sementara kalau Hollywood mereka kosnya gede, mahal, itu yang membuat mereka sedikit. Untuk film-film box office ya, tapi kalau film-film semacam festivalnya ramai juga film-film independennya kan gitu. Kalau di Amerika, di Hollywood sana lah. Tapi India memang keren karena memang mereka melibatkan ada lagu di sana, ya kan, ada penyanyi yang bisa hidup juga. Jadi di satu produk itu ada banyak yang hidup. Nah, karena itu rotasi ekonomi cepat berjalan gitu. Betul, Pak, betul. Terakhir saya coba nonton film India yang lupa aku persisnya apa titlenya. Tapi itu menggambarkan seorang pilot ya yang terpaksa menerbangkan pesawatnya, dan aku lihat, Pal, kualitasnya itu udah setara dengan Hollywood. Ya, kalau dulu kan kita tahu itu film India Inspektur Vijay. Sekarang kesan Inspektur Vijay, polisi yang selalu datang terlambat itu kan terlambat. Iya, Pal. Itu udah lewat, sehingga aku lihat, hidup sekali sekarang industri film di Bollywood Bollywood. Dan kita berharap juga dengan adanya penulis-penulis skrip, kemudian sutradara muda kita seperti Benedion dengan film yang ngeri-ngeri sedap itu, kita harap industri film di Indonesia juga dengan mengangkat tema-tema suku itu, suku dengan kearifan lokalnya, dengan kisah cinta yang ada dalam suku itu yang tidak kalah dengan kisah cinta yang paling hebat pun di muka dunia ini kan, Pal. Itu harapan kita. Nah, jadi berkaitan dengan itu, tentu kamu sangat menghayati ketika kamu menuliskan skrip itu kan, dan sudah jadi
87 halaman nih Palku. Mantap banget tulisan itu. Ya, jadi menurut lu kalau disebutkan lah dicari 2, 3 atau 4 kekuatan dari skrip yang kamu tulis itu kira-kira apa, Pal? Supaya ini juga akan membuat nanti penonton kita tertunggu-tunggu, tertima-tima dia kapan ini keluar saja kan? Silakan Palku. Ya, jadi film itu kan latar belakangnya tentang keadaan ekonomi masyarakat Bikaru pas erupsi, kan gitu. Jadi sekian belas tahun itu dihantam erupsi, ya kan, gagal panen, buah busuk segala macam, banyak persoalan di sana. Tapi orang Karo tidak mati-mati. Nah, kan gitu kan, susah, die hard gitu. Iya, die hard, ya. Iya, die hard, susah betul ini. Ya. Tak lumpuh-lumpuh juga sekian belas tahun gitu hidup di bawah di bawah erupsi letusan, tapi justru malah bisa hari ini berkembang gitu. Ya. Ini kan jadi pertanyaan. Itu yang pertama, satu hal yang membuat saya itu bertanya, kenapa kita yang di gunung sana bisa bertahan hidup ya? Sekian belas tahun loh, itu bukan pekerjaan bukan waktu yang mudah untuk dilewati orang, ya kan? Iya, sementara kita 2 tahun saja dikepung COVID sudah banyak yang kolaps gitu kan kemarin. Ini kok bertubi-tubi pun tetap eksis gitu ya. Tetap eksis. Nah, itu kan satu hal yang mau saya sampaikan, bahwa ada hal yang bisa membuat itu terjadi, yaitu adat. Adat budaya Karo ya. Iya, jadi itulah yang saya eksplor di dalam naskah itu, saya ceritakan. Jadi latar belakangnya adalah himpitan ekonomi, kesulitan kita di masa erupsi, kita berhasil struggle, kemudian ya beberapa tempat spot-spot yang memang kita punya bagus gitu loh. Oh, iya. Swarnadripa, Sumatera ini dikenal sebagai Pulau Emas. Orang membayangkan cari emas itu harus gali tanah, tapi di Karo emas itu di atas tanah gitu loh. Kan begitu kan? Di dataran tinggi kita sana, ya kan, emas itu di atas tanah, nggak perlu digali gitu. Alamnya sudah bagus, indah, itu emas, rempah-rempahnya, ya kan, hasil buminya, tanamannya gitu loh. Nah, ini yang mau saya eksplor juga di cerita itu. Jadi bagus, Pal, bagus. Ya mungkin sebagian orang wajar kalian masih bisa hidup karena sebagian itu masih ada tanah yang subur gitu kan. Tapi kan tanah yang subur tanpa ada sistem, dan wisata yang mantap, ada tata cara kelola, yang nggak akan berarti apa-apa, begitu. Jadi itu yang mau saya sampaikan juga di sana. Iya, betul, orang itu punya cara untuk mengolah tanahnya sendiri, gitu. Jadi yang keindahan itu semua memang sudah sepaket ya, sudah komplit dengan SDM-nya, dengan sistem yang berada, yang ada di tengah-tengah SDM-nya. Jadi itulah yang mau saya sampaikan juga. Nah. Latar cinta segala macam tadi itu saya mendapat inspirasinya kan dari Priksi 22 ya kan, bahwa dari zaman dulu sampai sekarang itu kisah cinta itu kan memang selalu tema yang menarik untuk dikisahkan kan gitu, tapi tidak ada yang baru dari itu semuanya kan gitu. Kalau nggak endingnya sad ya endingnya happy, begitu kan selalu. Betul Pak, betul. Tapi beberapa di dalam cerita itu ada banyak drama, banyak konflik ya. Jadi memang kalau mengharapkan komedi seperti di film yang kemarin meledak itu ya, saya kira memang tidak akan ditemukan di sini. Tidak banyak kita temukan hal-hal itu. Ya harus beda lah, Pal. Iya. Harus beda lah. Masa kita ikut-ikutan dia? Bagi yang terbiasa dengan tulisan-tulisan saya, karya-karya saya, mereka akan paham kalau memang ini adalah hujan. Hujan itu adalah orang yang murung, orang yang pesimis, tapi orang yang punya solusi untuk melihat semuanya. Saya sedikit jualan nih ya, ini buku-buku saya nih. Iya, Pal, Buku-buku saya nih. Baru 2 yang sebentar, coba kamu angkat dulu, berhenti dulu. Sebentar, Pal. Oke, cerita orang kalah. Itu satu, yang satu lagi, Pal, apa judulnya, Pal? Iya. Perempuan pembunuh Dajjal. Mantap kali, Balgo. Mantap kali. Itu antologi pertama saya, antologi sendiri pribadi 1 dan 2, selebihnya banyak dengan kawan-kawan, antologi bersama. Nah, dalam cerita saya memang selalu menampilkan horor. Jadi ketika buku saya keluar, bahkan banyak orang yang bilang, kenapa judulnya Cerita Orang Kalah? Katanya, kok sedang menerorku, katanya. Jadi itulah yang mau saya tampilkan, bahwa kita mengelola, ya kita akan kalah.
gitu loh. Iya, Ini memang iya, iya, serius iya. ini film gitu loh. Ini harus Iya, iya, serius. iya. Jadi konflik yang saya bangun juga serius, drama yang saya bangun juga memang drama yang diangkat dari keseharian kita, ya kan, keseharian sepasang orang yang sedang dimabuk asmara. Nah, konflik-konfliknya demikian natural, ya kan, tidak dibuat-buat. Nah, dan ya saya tinggal mengalirkan plotnya saja. Jadi saya kira kekuatan di Sair Priksi 22 sangat membantu saya membangun jalannya cerita percintaan lah, percintaan. Karena memang percintaan itu bukan tema saya. Saya jarang menulis tentang cinta sebelumnya. Saya sudah bilang ke Bung Benson, saya lebih suka dengan tema-tema sosial kan. Tema sosial, kemanusiaan. Kemanusiaan. Jadi cinta-cinta pasang anak manusia itu memang minim lah ditemukan di tulisan-tulisan saya, tulisan-tulisan fiksi saya. Begitu, Pak. Oke. Jadi Palku, begini, tadi kan bilang bahwa orang Karo itu sendiri dengan adatnya melahirkan sebuah karakter, melahirkan sebuah mindset untuk bertahan dan sudah teruji. Ya, kemudian yang kedua, kita itu ada emas di atas tanah, yaitu dalam potensi-potensi wisata yang meskipun luasan Kabupaten Karo itu sangat kecil lah kecil lah di antara seluruh kabupaten di Sumatera Utara, barangkali kita 3 terkecil itu masuklah itu, tapi luar biasa potensinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu tetap tidak melupakan membangun kisah cinta itu yang menjadi sumber kekuatan nanti dari film ini, terutama konflik-konflik kehidupan yang muncul. Nah, sehingga saya sendiri sudah gregetan banget ini, Mbak. Ini bagaimana nanti sang sutradara mengolah naskah kuat yang sudah ditulis Tarigan Merganya ini menjadi sebuah film layar lebar yang mungkin salah satu yang terbaik juga nanti di Republik Indonesia ini kan, di negara kita ini kan, Pak. Nah, pertanyaanku berikutnya begini, sebelum nanti ada satu pertanyaan isengku sama Kap. Iseng tapi serius. Berkait di film ini juga ya. Jadi kalau kamu ini punya kriteria nggak, siapa sutradara yang bisa mengolah skrip yang sudah kamu buat ini? Siapa yang kamu harapkan itu untuk menghidupkannya kan gitu ya? Membuat dia lebih hidup, lebih menonjol 3 hal yang tadi kamu sudah sebut itu. Ini atau siapa saja atau kamu punya semacam kriterian gitu, Pak? Banyak nama hari ini yang muncul dan semuanya top ya, saya bilang. Teman-teman kita hari ini yang memproduksi film, sutradara gitu, keren-keren karyanya. Kita sudah banyak belajar memang. Industri kita ini memang sudah layak diperhitungkan, industri film kita. Karena memang diisi oleh manusia-manusia yang keren. Saya punya perhitungan sendiri itu. Melihat itu semua, banyak memang top, keren segala macam. Tapi ada beberapa nama yang akan muncul nanti, saya kira itu sinias-sinias Karo, anak-anak muda Karo lah yang saya kira harus pegang ini. Karena bagus sekali, Pak. Satu, mereka akrab dengan alamnya, akrab dengan konflik yang dihadapi, budaya segala budayanya semua itu betul. Saya lebih berpikir kalau anak-anak muda Karo hari ini yang biasa menggarap film-film pendek di YouTube itu keren-keren. Nah, keren-keren pengambilan gambar, sinematografinya, ya kan. Saya kira saya lebih lebih condong ke arah sana gitu. Saya kepengen memang Mira Lesmana, Sekelas Miles, ya kan. Ini, tapi saya kira kalaulah diprioritaskan kepada anak-anak muda Karo yang hari ini karya-karyanya juga oke, saya kira ini akan lebih keren kan gitu. Jadi lebih ini dia lebih ke bahwa ini adalah film Karo diproduksi oleh anak-anak Karo, menjual atau memasarkan tentang Karo gitu. Jadi semuanya all about Karo gitu. Nah kan ujiannya di situ tuh. Walaupun pada nanti mungkin bintang-bintangnya kita ambil dari berbagai macam etnis yang ada di sana, gitu kan.
Tapi ini memang benar-benar ini bukan cuma syutingnya di Karo, tapi juga diproduksi oleh anak-anak Karo. Nah, jadi saya lebih tertarik kalau ya nanti Pak Produser cari aja lah kawan-kawan kita itu gitu, yang muda-muda, keren-keren, ya kan. Beri kesempatan. Saya kira film ini juga akan memberi banyak ruangan untuk tumbuhnya sutradara baru, aktor-aktor baru kan. Jadi Bung Benson ini keren, dia membuka kesempatan tuh untuk anak-anak. Betul. Ya kalau ditanya siapa nama, banyak namanya. Tinggal nanti kita muncullah itu, bukan? Iya. Muncullah nanti itu. Iya. Tapi ada semangat idealisme yang saya tangkap dari apa yang kamu sampaikan itu, Pak. Bahwa ya kamu bilang tadi, Bagindu saja ini adalah skrip untuk film panjang, film layar lebar yang pertama. Ya, kenapa mesti takut ya? Iya. Kenapa mesti gak yakin ya? Iya. Jadi kita mulai, kalau yang pertama itu kita tidak mulai, kapan? Gak mungkin langsung. Tidak ada langkah kedua. Iya. Nggak ada langkah kedua kan? Harus langkah pertama. Nah, jadi aku lihat begini, Mbak. Ini bagus sekali. Aku sebagai seorang motivator, ini sangat-sangat aku sukai. Bahwa kamu ini bertanya dan sekaligus menantang sineas-sineas muda Karo kita itu. Iya. Ya bukan? Berani nggak? Seperti aku juga sudah berani menulis naskah ide. Yang kedua, punya passion nggak untuk mengangkat kekaroan kita? Nah, ini sebenarnya yang kamu tantang, dan aku pikir, wah ini segera harus direbut lah, ya, harus direbut kan gitu, Bang. Nah, gimana pandangan lu? Coba tambahin. Nah, itu dia. Saya dikasih kesempatan nih sama Bung Benson kan gitu kan. Oke, aku nggak punya tradisi menulis skenario film, tapi Bung kasih aku kesempatan. Nah, kenapa hari ini juga untuk sineas-sineas Karo tidak mengambil kesempatan ini juga gitu. Kita akan buka casting beberapa hari ke depan, dan itu akan membuka peluang juga kan untuk anak-anak muda Karo itu tampil sebagai aktor gitu kan. Yang saya kira kita punya tradisi acting itu, waduh, betul-betul hebat. Dalam kerja-kerja kita itu, dalam seketika kita bisa mengubah emosi dari senang, kemudian menangis, kemudian ketawa lagi, coba. Kan? Itu saya kira itu melekat dengan kita orang Karo. Kita pasti kalau menjadi aktor, berakting di depan kamera itu keren, karena dengan cepat itu bisa mengubah ekspresi wajah. Kan? Emosinya tuh keluar, bukan cuma sekedar pura-pura nangis kan. Kita datang ke Jambur tuh tidak pura-pura nangis, tapi beneran nangis. Dan beberapa waktu kemudian kita akan ketawa, dan itu benar-benar ketawa, bukan ketawa yang dibuat-buat. Nah, kalaulah itu semua, ya kan, di direct, di koordinir di depan kamera, itu saya kira keren. Dan peluang-peluang begini nih mestinya yang harus diperbanyak di kita. Kalau kita mau mengejar atau mau, ya saya bilang lah, bukan mimpi ini ya, mau merajai industri film di Sumatera. Kan gitu. Iya. Ya, Pak. Jadi ada satu hal yang menurut saya dari konteks manajemen juga, bahwa kolaborasi itu kan menjadi salah satu syarat ya untuk berhasil. Nah, aku pikir juga dalam produksi film seperti ini, itu kerjasama dan kolaborasi semua kru yang terlibat itu kan juga harus ada ya. Harus ada. Nah, salah satu yang kita masih ragukan selama ini, itu pun mungkin paradigma lama ya, bahwa belum kita temukan hasil kerjasama kolaboratif sesama orang Karo gitu ya, yang benar-benar sangat memukul kita secara bersama-sama. Nah, jadi kamu sendiri bagaimana pikiran itu dalam proses produksinya nanti? Seberapa kuatkah keinginan berkolaborasi untuk semua kru-kru yang terlibat, baik itu sutradara, penulis naskah, produser, kemudian ya pengatur alat, penghitung skrip dan sebagainya itu, Bal. Termasuk tentu saja para pemain utamanya, para pemain tambahannya, itu kan harus kerjasama semua kan, Balku? Iya, pasti. Tapi kan kerjasama itu kan bukan hal yang baru sama kita. Iya. Kan gitu. Saya pernah dengar tuh ada dongeng guru besar saya di UBK.
Pak Bahtiar Ginting, almarhum Bagin. Dia Oh bilang iya. Bung Karno menemukan Eka Sila itu ketika berada di Tanah Karo, dia bilang. Oh, dia berkata seperti itu ya? Gotong royong, dia bilang. Wah, gotong royong ya di Karo kita punya Aron dan itu hidup, katanya. Jadi kerjasama, kolaborasi, gotong royong membangun sesuatu itu bukan hal yang sulit di Karo, karena memang itu akarnya gitu loh. Bahkan pendiri negara ini katanya begitu, menggali betul. pembuangan di sana. Dia melihat bagaimana orang-orang ramai datang ke sawah gitu menanam, ya kan, tidak punya hubungan apa-apa tapi menanam, besok giliran sawah yang sana pindah menanam lagi di sana, dan begitu. Jadi founding father kita melihat Indonesia ini ya sebenarnya bukan hal yang mustahil untuk bisa bersatu, dan kita sudah buktikan di tahun 45 gitu kan. Kita iya, betul. Kolaborasi gitu loh. Betul, Bal. Jadi saya kira apalagi sama orang Karo yang memang Aron itu ada, kita ada kawinan kita Aron, ada di mana-mana kita Aron, ngumpul gitu kan. Iya, betul. Jadi saya kira kolaborasinya pasti akan bisa terjadi karena kita berangkat dari akar yang sama gitu. Iya. Gitu, dan saya mungkin sudah masuk kelompok orang tua lah, dan saya juga merindukan sekali seperti yang kamu sebut tadi bahwa ada karya anak-anak muda Karo kita ini yang membanggakan kita semua. Bukan hanya anak muda Karo, tapi seluruh orang Karo itu harus bangga dengan karya anak-anak muda Karo kita, bukan? Dan diproduksinya film Priksi 22 yang diproduseri oleh beberapa kami, Benson Kaban, ini kan juga masih anak muda. Iya. Tarigan ini yang penulis skripnya juga masih anak muda. Udah ada 23 tahun umur lu. Iya, 17 tahun sebetulnya. 17 tahun sebelumnya ya. Iya. Nah, ada satu hal yang aku ingin tanya Kampal. Selama ini Karo itu adalah budaya lisan, bukan budaya tulisan. Betul. Tapi yang kita tahu. Tapi dengan kamu tulis naskah ini, aku tadi berpikir, jangan-jangan ini juga adalah titik awal kita untuk lebih beralih ke budaya tulisan. Budaya tulisan seperti yang tulis ini. Gimana pandangan lu mengenai budaya lisan dan tulisan itu? Ya, saya berpikir begini, Pak. Justru kita dulu pernah hidup dengan budaya tulisan. Gitu. Nenek-nenek kita bulang-bulang itu banyak berkisah. Ambil ngopi ya, Pak? Iya, ngopi. Ngopi juga, Pak. Oke, siap. Oke, silakan. Nenek-nenek kita pasti dulu punya tulisan. Ya. Nah, punya tulisan. Jadi kan cara mendokumentasi sesuatu itu, kebetulan saya kan di jurnalistik juga hari ini ya, Pak ya. Oke. Saya bekerja sebagai pewarta. Jadi nenek kita tuh punya metode untuk menyimpan pengetahuannya dari masa lampau. Untuk mendokumentasikan peristiwanya di masa lampau. Nah, salah satunya pasti tulisan. Selain bunyi-bunyian, selain mantra, ya kan? Selain alat-alat musik. Nah, tapi kan itu yang hari ini kita tidak temukan. Iya, Pak. Karena kita tidak temukan, maka kita berpikir kita tidak punya tradisi tulisan. Kan gitu. Jadi saya berpikir bahwa tidak mungkin kita hanya dikasih oleh Tuhan itu 2 musim. Dan sepanjang 2 musim itu, ya musimnya itu tidak terlalu ekstrem, musim panas, musim hujan, selesai. Habis itu kita bisa menulis, bisa menciptakan alat musik, tidak seperti di Eropa. Mereka itu memang dirancang untuk membuat teknologi senjata, karena mereka punya 4 musim untuk struggle, kan begitu. Kita pastilah punya alat musik sendiri, punya seni sendiri, dan pasti menulis syair, menulis tambo atau tarombo, kan gitu. Nah, itu yang hilang, tapi saya nggak tahu apakah hilangnya karena beberapa peristiwa alam atau ada memang tangan manusia juga ikut menghilangkannya. Tapi saya kira pasti dulu kita punya tradisi tulisan yang bagus. Nah, itu bisa kita lihat bagaimana seorang pembawa cerita di acara kematian, ya kan? Itu bisa dapat bercerita secara kronologis. Iya. Itu tanpa ada tradisi membaca tulisannya, tidak mungkin ya. Itu tidak akan mungkin bisa, ya kan? Sehebat-hebatnya orang bisa menghafal album itu 2, 3 atau 1 album, 12 album.
dan itu durasinya mungkin hanya Betul, sekitar Pak. Betul, 45 Pak. menit. Tapi ini yang berbicara di acara itu bisa sampai 2 jam, 3 jam, itu bagaimana gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. jadi pasti dulu itu ada tradisi itu. Nah, saya melihat dari aktivitas kita lah di acara-acara kerja-kerja Karo. Jadi karena memang kita tidak temukan tradisi tulisan itu, ya kita menganggap tidak warisannya ada. maksudnya ya, warisannya ya, itu kita tidak Ya temukan setelah ya. kita mulai lagi kan gitu. Jadi kita menulis lagi aja gitu. Karena memang saya yakin dulu pasti ada. Nah, itu terhenti, kemudian kita beralih ke tradisi lisan ya kan, kita mulai bernyanyi segala macam. Tapi hari ini akan kita mulai lagi. Jadi kita akan mulai lagi. Mantap sekali, dan ada banyak beberapa penulis-penulis Karo yang hari ini keren. Salah satunya Pak Tempel. Oh, dia menulis di usia tua. Oh ya, Mama Tempel ya. Di usia senja, Pak. Saya anak muda malu, tidak punya novel seperti beliau kan gitu kan. Betul. Sedemikian senja. Ada Bapak Tariganu almarhum. Menulis puisi dengan bahasa ibu yang beberapa di antara kita juga asing dengan bahasa itu. Dia melakukan eksplorasi bahasa. Saya kira dia profesor bahasa Karo. Iya, betul. Menjelaskan daun, fungsinya apa. Jadi setiap daun-daun itu punya nama dan fungsi, dan saya kira itulah kekayaan kita. Iya. Jadi kita harus pede lah ya bahwa kita ini sebenarnya adalah punya budaya menulis, bukan? Iya, punya kita punya budaya tulisan, menulis. bukan? Iya, kita punya budaya menulis. Gitu, Pak. Kapan itu terhenti atau kapan itu menghilang, saya kurang paham. Tapi hari ini akan kita mulai lagi. Mantap. Sebelum pertanyaanku yang terakhir. Iya, Pak. Kami bisa nyanyikan nggak lagu Priksi 22? Aduh, ini yang sulit. Karena saya memang pantas malu untuk itu ya. Saya banyak belajar berbahasa Karo, bahasa ibu saya, tapi sampai hari ini saya tidak bisa mengucapkannya. Gitu. Saya kecewakan dari diri saya, Pak. Saya mau belajar, tapi saya menikmati lagunya. Saya dengarkan lagunya setiap saya menulis itu. Jadi menulis skripsi itu saya gitu ya. Gitu. Penghayatan. Ya, penghayatannya udah. Bahasa Karo yang paling sering kamu ucapkan apa, Pak? Bujur. Bejua-jua. Bujur melala ya. Yang ini diedit kan? Yang ini kan? Kalau aku, Pak, aku memang suka sekali lagu yang ditulis abang kita Rahmat Sisbaris itu. Dan beberapa kali kalau ada acara-acara keyboard gitu, aku nyanyikan juga. Tapi kalau kamu bilang hafal semua, enggak juga. Ya, kalau baris pertamanya bisa hafal. Adida banci turang nande tigan. Karena aku beri tarikan aku. Aku beri tarikan, kam tarikan kan rimpal kita kan. Iya, Pak, iya. Oke, jadi siapa kamu harap yang akan menonton film ini? Dan apa harapan lu untuk itu? Sebagai sekalian closing statement lu. Ya, jadi film ini kita buat bukan untuk bangga-banggaan orang Karo, ya kan? Ya. Orang Karo bisa bikin film, kemudian ditonton oleh orang Karo, tiketnya dibeli oleh orang Karo tepuk tangan, orang Karo kecewa, orang Karo marah. Bukan itu. Ya kan? Jadi kita punya hubungan yang baik dengan Hollandia pada masa-masa lampau, khususnya yang di gunung. Ya. Dalam hal ekonomi, perdagangan, segala macam, dan ini terlupakan oleh kita hanya gara-gara peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi. Sekian besar lah Indonesia hari ini. Indonesia itu baru sejak tahun 45 adanya. Tapi sebelum itu kan kita masing-masing punya hubungan bilateral ya dengan banyak negara. Nah, ini yang mau saya sampaikan, bahwa hubungan itu kita ingatkan lewat film ini, kemudian film ini akan dikonsumsi tidak saja di Indonesia tapi juga di Belanda sana. Oke. Jadi kita memproduksi film ini bukan hanya untuk orang Karo, tapi bayangan saya lebih dari itu,
bukan cuma Indonesia, tapi juga orang di Eropa sana bisa memahami dan tahu dia tentang adat gitu kan, karena memang tokoh utamanya juga diambil tokoh utamanya juga orang Belanda gitu, yang seorang wartawan, dia bingung, kaget dengan kondisi di Karo yang masih bisa bertahan hidup. Jadi dia melakukan riset kan, melakukan investigasi. Itulah harapan kita, film ini bisa banyak mendapat apresiasi dari berbagai macam kalangan, bukan cuma Dan itu saya dengar kemarin Bung Benson juga berkata bahwa hanya sekitar 30% menggunakan bahasa lokal, bukan Melayu. Iya, betul Pak, betul Pak. Ini adalah bahasa Inggris gitu. Saya kira ini sebuah lompatan besar kan gitu kan, orang lokal tahu-tahu bicara global kan gitu kan. Tidak melewati fase nasional tapi langsung global gitu, dunia gitu. Dari global baru ke nasional pula ya. Mestinya kan dari lokal langsung ke nasional dulu, ini enggak langsung ke global gitu kan. Itu harapan kita. Ya, semoga bisa dinikmati lah, itu pesannya kan. Iya, betul. Semoga orang-orang bisa tahu bahwa inilah Karo yang sebetulnya punya wajah yang cukup ramah gitu loh. Kita seperti bayangan banyak orang di luar sana bahwa wah ini orang gunung begini bla 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 bla, tidak. Cuma itu yang akan kita hapus lewat film ini. Oke. Jadi orang di luar sana akan welcome, akan enjoy berbisnis dengan kita, ya kan, berinvestasi dengan kita, ya. Dan mereka senang, everybody happy. Everybody happy. Dan everybody itu merenew lagi hubungan dia dengan pasangannya. Jadilah break si dua-dua. Oke, Falco Hujan Tarigan. Jadi Bujur Melala, terima kasih banyak atas percakapan kita. Dan nanti aku harap 2-3 kali lagi kita bercakap-cakap lagi sesuai dengan progres dari produksi film itu nantinya, Pak. Siap, Pal. Ya. Oke. Bujur Melala, Pal. Bujur Melala. Oke, sampai jumpa. Sampai berjumpa. Oke, Pak. Iya, sip. Bagus. Nande bapak turang teman senina sangkep